podcast Lentera, lebih kenal dekat dengan ITERA. Seperti video sebelum-sebelumnya, podcast ini akan membawa kamu untuk mengenal lebih dekat apa aja sih ke-37 program studi yang ada di Institut Teknologi Sumatera. Sebelumnya aku mau nanya nih, gimana sih kabar teman-teman semua di rumah? Semoga sehat dan tetap semangat ya, karena di kondisi pandemi seperti ini, kita harus banget tetap menjaga kesehatan dan kebersihan agar terlindungi dan tidak terpapar oleh virus. Oke, di podcast kali ini aku gak sendirian nih, karena aku kedatangan narasumber yang keren banget pastinya. Langsung aja kita sambut, ini dia dari program studi tambang, teknik pertambangan. Halo, Halo. gitu ya. Iya, Selamat sore semuanya. sore Pak, sore Bang. Untuk bapaknya dan abangnya bisa perkenalan dulu nih. Yang muda dulu lah. Oke, Silakan. abangnya silahkan. Ya, perkenalkan nama saya M. Iksan Pratama dari Prodi Teknik Pertambangan Angkatan 19. Mungkin nanti dipanggilnya M aja bisa. Oke, Bang M. Iya, itu Pak Fadil, Pak. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Fadilah. Kebetulan saya ditugaskan untuk menjadi koordinator program studi di Prodi Teknik Pertambangan ITERA. Saya boleh dipanggil Pak Rahmat, Pak Fadil juga boleh. Oke, Salam kenal. Pak Fadil. Gimana nih kabar Pak Fadil dan Bang M? Apakah perjalanan ke sini baik atau gimana? Panas tadi dari ruangan ke sini lumayan. Untuk Bang Tapi M? sehat, alhamdulillah. Oke, baik. Gimana Bang kabarnya, kok diem aja sih Bang? Panas soalnya. Panas. Cuman nggak apa-apa sih, sehat. Soalnya aku juga tadi habis dari luar, mataharinya tuh kayak nyengat banget ya Bang. Tapi nggak apa-apa, kita harus tetap semangat walaupun siang-siang terik kayak gini. Nah, kan tadi aku sempat nyinggung nih, Lentera itu kan tujuannya untuk mengenal lebih dekat tentang program studi. Bapak Pak Fadil boleh dong ngejelasin sedikit atau banyak juga boleh tentang program studi teknik pertambangan yang ada di ITERA ini. Oke. Mungkin sedikit ya gambaran umum kali ya. Dimulai karena ini prodi baru. Dari sejarahnya Prodi Teknik Pertambangan ITERA itu secara resmi dibuka tahun 2018, tepatnya di bulan November. Nah, kemudian setelah resmi dibuka, mulai menerima mahasiswa baru itu di tahun ajaran 2019-2020. Jadi angkatan pertamanya ya saudara M ini dan teman-temannya. Dari jumlah mahasiswanya sekarang sudah 3 angkatan, itu kurang lebih sekitar 500 mahasiswa. Jadi angkatan yang pertama itu kurang lebih 120, angkatan yang kedua angkatan 2020 itu kurang lebih 170 mahasiswa, dan yang angkatan terakhir, angkatan 2021 itu 214 mahasiswa. Dari kita bisa lihat peningkatan jumlah mahasiswanya setiap tahun meningkat ya. Artinya dari segi peminat, kita bisa dibilang cukup banyak lah peminatnya gitu ya. Mungkin memang dari segi namanya sendiri teknik pertambangan, banyak orang yang sudah tahu bahwa ini jurusan yang dalam tanda kutip bisa sukses lah gitu lulusannya gitu. Mungkin itu aja sih kalau dari saya. Oke, Mungkin ada tambahan nih dari yang masuk gitu ya. Silakan Bang. Tentang gimana tadi, sorry? Kayak apa sih prodi ini tentang teknik pertambangan ini? Oh, mungkin secara umum juga udah dikasih tahu sama Pak Fadil gitu ya. Mungkin kalau dari saya nambahinnya juga mungkin tentang ini prodi teknik pertambangan gitu kan, yang pertama di Sumatera. Mungkin dari hype juga dari tahun ke tahun itu meningkat, khususnya kalau dari tempat saya dulu gitu bersekolah juga, dari yang belum tahu adanya teknik pertambangan di ITERA, sekarang peminatnya udah banyak gitu yang nanya-nanyain kedepannya gimana Bang kok kesana gitu, udah ada. Gitu aja sih kalau dari saya. Berarti untuk yang dipelajari di kelas itu kira-kira apa aja tuh Bang? Apakah kayak
matematika, fisika, kimia, biologi, mafiki kayak seperti biasanya atau ada tambahan-tambahan mata kuliah lain? Berarti mata kuliahnya ya Ya. dalam pertambangan. Kalau dilihat apa hubungannya sama matematika gitu kan mungkin ada, cuman jujur kalau sejauh yang kita pelajarin di kalkulus TPB gitu ya mungkin nggak sampai sedalam itu, sederhana aja apa kita penerapan aljabar gitu-gitu. Mungkin untuk sisanya itu udah terapan semua gitu. Dan mungkin kalau emang yang nanti ngambilnya di konsentrasi pengolahan, ekstraksi mungkin akan lebih banyak ketemu sama kimia gitu. Dan TPB kepake semua. Kimianya berarti kental banget ya Bang? Iya, kimianya lumayan banyak. Oke. Nah, Saya boleh nambahin. boleh banget. Jadi kalau dari sisi keilmuannya ya, dari perkuliahannya ya, semua sarjana kan kurang lebih sama ya, maksimal itu dia 144 SKS. Dan di tahun pertama di ITERA itu kan semuanya masuk ke TPB ya, tahap persiapan bersama. Kalau dulu waktu saya kuliah istilahnya itu TPB itu adalah tahap paling bahagia karena walaupun pelajarannya dalam tanda kutip susah gitu ya, mafiki, tapi itu sebenarnya pelajaran kita mengulang lagi SMA gitu ya, dari SMA 3 tahun diulang di 1 tahun ketika TPB. Nah di TPB itu belajar basic science, basic engineering gitu ya, matematika, fisika, kimia, biologi, kemudian ada tentang software juga, bahasa Inggris, ya pokoknya ilmu-ilmu ngulang SMA deh 1 tahun. Nah kemudian di tahun kedua masuklah anak-anak prodi teknik pertambangan ini ke basic kebumian, basic dan sedikit basic engineering ya. Jadi kita mahasiswa ini mempelajari ilmu geologi. Jadi di tahun kedua mereka kuliah dosennya masih geologi, kemudian ada juga dari geomatika, kemudian itu untuk dasar-dasar ilmu kebumian. Dari dasar engineeringnya belajar juga mekanika teknik, kemudian mekanika fluida. Nah itu di tahun kedua, jadi basic kebumian dan basic engineering. Kemudian di tahun ketiga dan keempat, nah mulai jadi di tambang itu kan ilmunya tidak hanya mungkin orang awam lihat ya apa namanya ngegali batu, ngambil emas, ngambil minyak segala macam. Nah itu kan ya memang benar itu, tapi itu pekerjaan teknisnya. Nah di balik itu ada perencanaan, kemudian ada kita nambang itu mau cari apa? Pasti mau cari untung kan, nggak mungkin mau cari rugi ya. Nah kita kaji juga ekonominya. Selain cari untung, kita nambang itu merubah rona alam. Yang tadinya gunung diambil jadi mangkok gitu ya. Nah itu kan dari segi lingkungan akan berdampak juga ya. Ada yang bilang merusak, ada yang bilang ya banyak banyak pendapat gitu ya, di mana semua sektor di industri pasti ada yang memandang negatif, ada yang memandang positif. Ya kita secara keilmuan ya harus mempertimbangkan itu. Jadi nggak hanya secara teknis kita pelajari ilmunya, cara menambangnya, secara perencanaan kita merencanakan supaya kegiatan itu optimal dari semua aspek gitu ya, dari aspek teknis, ekonomi, sosial, karena kan sering juga berdampingan sama penduduk lokal gitu ya. Kemudian lingkungan juga yang penting, karena kita merubah rona lingkungan otomatis harus ada harus pertimbangan dalam perencanaan. Nah, jadi seluruh kesatuan itu yang dipelajari di tahun ketiga dan keempat. Dikemas di dalam dua kelompok keilmuan. Jadi mahasiswa bisa memilih ada dua kelompok keilmuan, yaitu eksplorasi sumber daya bumi (ESDB), dan kelompok keilmuan yang kedua itu penambangan, pengolahan, dan pemurnian atau P3, tapi bukan partai ya. Okay. Jadi untuk KKSDB itu lebih ke hulunya. Jadi mulai dari mencari sampai menghitung berapa, misalnya kita mau nambang emas,
di belakang rumah kayu gitu ya. Berapa sih emas yang bisa kita tambang, yang kita ambil? Kemudian kita tahu jumlahnya berapa, terus untungnya berapa, biayanya berapa. Nah itu hulunya. Kemudian ke hilir, gimana cara nambangnya? Mulai dari awalnya kan ada tanah penutup ya, ada entah itu tumbuhan, kemudian pohon segala macam. Gimana cara land clearingnya, kemudian membuka lahannya, izin segala macam. Nah itu di kakak berikutnya sampai barang itu jadi dan dipasarkan. Gitu kurang lebih. Ya mungkin tambahannya seperti itu. Nah, tadi kan Bapak bilang ada 2 kelompok keilmuan. Untuk 2 kelompok itu mahasiswanya bebas memilih mau yang mana, apa diwajibkan untuk memilih dua-duanya, Pak? Kalau untuk mahasiswa ya diberi kebebasan sesuai minat dan interest mereka ya. Mereka lebih senang kemana? Karena kan tadi kan banyak aspek ya, otomatis banyak juga diperlukan juga lulusan-lulusan yang fokus di masing-masing aspek tersebut. Ya mahasiswa dibebaskan untuk memilih gitu ya. Dan ketika memilih ya ibaratnya nanti ketika tugas akhir fokusnya di bidang yang mereka pilih tersebut berdasarkan peminatan dari kelompok ilmuwan tadi. Sorry. Ya gitu. Oke, siap. Nah, selanjutnya itu apa aja sih fasilitas yang ada di ITERA yang bisa digunakan oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa dari teknik pertambangan itu sendiri, Pak? Oke, kalau dari fasilitas ya kita semua tahu ITERA kan menerapkan sharing facility ya. Jadi seluruh fasilitas yang ada di ITERA mulai dari ruang kelas, kemudian sarana olahraga, kemudian embung yang ada di semua di ITERA, fasilitas-fasilitas lain gitu ya, termasuk laboratorium. Itu adalah sharing facility, artinya seluruh mahasiswa aktif di ITERA berhak atau memiliki kesempatan untuk menggunakan fasilitas yang ada di ITERA. Terkait itu kita balik lagi tadi di tahun kedua mahasiswa ini kan belajar basic kebumian ya, basic kebumian. Nah itu mereka memanfaatkan fasilitas laboratorium yang ada di teknik geologi dan teknik geomatika contohnya. Jadi mereka kuliah, saya ambil contoh geologi dasar. Nah itu kuliahnya dari prodi geologi, mata kuliahnya, dan lab yang digunakan itu dari teknik geologi juga gitu ya. Padahal kita tahu juga itu kan sharing facility ya, makanya agak susah bilang itu punya teknik geologi, tapi itu punya ITERA, cuman yang mengelola adalah prodi teknik geologi. Tapi semua mahasiswa berhak untuk menggunakan sesuai keperluannya ya. Yang nggak mungkin misalnya tanpa tujuan tertentu, misalnya perkuliahan atau ada penelitian gitu ya, gunakan fasilitas yang bukan hubungan sama keilmuannya kan agak nggak mungkin lah. Berarti perlu surat perizinan dulu ya, Pak? Oh ya itu pasti, itu kan tapi urusannya UPT Lab lah, itu bukan saya. Oke. Untuk Bang M sendiri pernah nggak sih Bang pakai salah satu fasilitas yang tadi Pak Fadil sebutin? Untuk fasilitas sendiri tadi udah Pak Fadil sebutin, itu di tahun kedua, saya semester 3 dan 4 tepatnya. Untuk fasilitas kami sendiri udah make gitu ya dari teman-teman angkatan ketika kami praktikum dan mungkin dalam beberapa kegiatan pada mata kuliah geologi tersebut, kayak di geologi struktur atau waktu kami di petrologi, mungkin semuanya udah digunakan juga, mulai dari kompas, dari palu geologi untuk kegiatan ekskursi dan sebagainya. Selebihnya kalau nggak salah itu mungkin untuk anak-anak yang memang ikut jadi asprak juga, itu mungkin ada pelatihan yang mereka adakan, itu juga menggunakan fasilitas tersebut gitu. Oke. Nah, tadi kan Pak Fadil tuh bilang kan kalau misalnya ada beberapa matkul yang dipelajari dari geologi. Berarti teknik pertambangan ini kayak satu rumpun gitu ya Pak, sama teknik geologi dan geomatika. Iya, satu
bidang yang lebih umum gitu ya, karena kan membahas tentang bumi, entah itu dari permukaan atau bawah permukaannya. Dan sama geofisika juga kita masih satu rumpun gitu. Jadi ketika eksplorasi itu kan kita pakai metode geofisika. Nah itu kita juga bisa beririsan dengan mata kuliah yang ada di geofisika pun bisa beririsan dengan mengambil mata kuliah yang ada di prodi tambang gitu. Contoh juga ada beberapa mata kuliah di prodi tambang yang diambil oleh mahasiswa dari prodi lain yang serumpun, contohnya geologi ya. Nah, kalau misalnya satu rumpun kayak gitu, ada nggak sih Pak mungkin satu atau dua hal yang paling menarik banget dari teknik pertambangan? Oke, yang paling menarik dari teknik pertambangan gitu ya, kalau kita bicara antara rumpun lainnya, ya kalau teknik pertambangan itu ibaratnya dia yang punya ya bosnya lah gitu. Jadi dia ya mengerti dari sisi teknikal dan manajemennya tentang kegiatan penambangan itu. Sementara tanpa mendiskreditkan prodi lain ya, yang lain itu lebih ke support dari aspek-aspek yang lebih spesifik. Contoh geofisika itu support di bagian hilir dan geologi ya. Kemudian dari geomatika bisa support di pada saat pelaksanaan, karena setiap kemajuan tambang itu diukur topografinya, kemajuannya, perubahan topografinya itu selalu diukur. Makanya butuh keilmuan dari bidang lain. Cuman dari segi ya idealnya yang membuat menarik adalah si teknik pertambangan ini ya yang jadi motornya gitu. Oke, kalau dari Abang sendiri selama perkuliahan nih Bang, sejauh ini pernah nggak sih kayak ada satu hal yang kayak paling interest gitu selama kuliah di tambang ini Bang? Kalau hal yang paling menarik buat saya sendiri itu sebenarnya lebih ke matkul-matkul yang cenderung kita ngitung gitu atau kita nganalisa. Jadi kan tadi udah disebutin juga sama Pak Fadil ya, kayak kita masuk ke bagian mekanik ada gitu kan. Kalau saya lebih ngarah ke matkul yang kayak gitu, jadi entah dari mekanika teknik, mekflu gitu kan, sampai sekarang saya juga masih fokus ke geotek gitu. Gak tahu ya, mungkin dari teman-teman tambang lain beda-beda, makanya juga tadi dibuka jurusan itu kan masing-masing penjuruannya mau kemana. Kalau saya sendiri mungkin di situ sih, di geotek yang paling menarik. Di geotek itu ngapain aja tuh Bang? Ya bisa dibilang sih kalau di dalam satu industri pertambangannya kita ya jadi sipilnya gitu, gimana kita buat tunnel gitu, terowongan di bawah tanah gitu kan, kita yang perhitungkan safety-nya gimana mungkin atau tidak dibangun gitu, atau dari lereng dan sebagainya. Mungkin Pak Padil lebih lanjutnya bisa ditambahin Pak. Udah benar. Udah. Lulus berarti apa ya? Ya belum tentu kalau lulus. Agak takut ya ngedengarnya. Nah untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagaimana sih sistem perkuliahan yang akan dijalani mahasiswa di program studi tambang ini Pak? Apakah hybrid atau udah full offline, apa full online, kayak gitu? Kalau untuk perkuliahan sih kami di prodi ya mengikuti arahan dari pimpinan ya. Kalau untuk semester ini kan beberapa mata kuliah ada yang dicoba untuk hybrid, cuman ternyata dari segi pelaksanaannya karena banyak faktor ya, kita tahu sendiri juga kondisi yang masih fluktuatif, jadi ya masih dikombin dengan metode online gitu ya, karena ya kita nggak mau juga mengambil resiko ketika kita mendatangkan mahasiswa terus ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi gitu. Cuman kalau idealnya ya kita pengen balik lagi ke kondisi 3 tahun lalu ya, kurang lebih ya, tahun 2019 ya, masih gitu. Offline ya. Nah berarti hybrid ya Pak, untuk berarti praktikumnya itu yang offline, untuk teorinya yang online. Ya, jadi ya bisa combine seperti itu, atau
banyak metode ya. Di semester kemarin kita juga sempat mengadakan praktikum ke LIPI di Tanjung Bintang gitu ya. Cuman memang dibagi per shift gitu, jadi nggak bisa langsung semua mahasiswa langsung datang gitu ya. Padahal kan akan lebih enak kalau langsung semua datang gitu ya. Jadi value yang didapat akan lebih banyak, nggak hanya tidak hanya pelajaran, tapi juga kebersamaan bisa didapatkan sekaligus. Cuman ya dengan kondisi seperti ini ya mau nggak mau kita harus menyesuaikan. Jadi semester kemarin kita sempat melaksanakan praktikum ke LIPI Tanjung Bintang, kerjasama dengan LIPI. Kemudian di mata kuliah mekanika batuan ya praktikumnya ya bisa dibilang hybrid lah. Jadi beberapa mahasiswa ada yang mengerjakan membuat model batuan untuk diuji gitu ya. Ada yang di kosannya, ada yang datang ke kampus. Nah itu dan intinya nggak berkumpul lah gitu. Tapi mahasiswa tetap diusahakan mendapatkan pengalaman lapangan yang dibutuhkan, karena kalau kita bicara bidang ilmu kebumian tidak sah kalau kita tidak tahu gimana kondisi lapangan gitu ya. Ya karena kuncinya itu kalau cuma menghitung aja, kita merencanakan aja ya bisa dibilang semua orang bisa. Tapi yang tidak bisa adalah ketika kita sudah melihat kondisi lapangan seperti itu, apa yang mau kita lakukan gitu ya. Itu kan butuh sense of pengalaman lapangannya. Jadi dia bisa tahu dengan kondisi di lapangan A yang harus direncanakan A, B, C, D gitu. Oke. Untuk Abang M sendiri pernah nggak sih Bang terjun ke lapangan langsung? Kalau ke lapangan itu mungkin kita pernah gitu ya. Waktu beberapa tugas juga itu emang ada yang memerlukan pengambilan data itu di lapangan, dan benar kata Pak Fadil, kadang-kadang ketika kita udah di lapangan itu istilahnya apa yang biasanya kita pelajari secara teori itu di buku belum tentu waktu kita udah di lapangan kita bisa apply gitu apa-apa aja. Bener kata Pak Fadil, baik lagi kita harus udah dapet sense, dan sense itu dari jam terbang sendiri. Kayak kemarin saya nyoba deskripsiin apa-apa aja gitu di lereng aja, nyatanya ya ternyata susah gitu, nggak semudah yang di teori. Kalau ini maka ini, kalau ini maka ini. Di sana kita harus lihat langsung kondisinya kayak apa. Juga harus nginget juga kan apa aja yang udah kita pelajarin, itu mana yang sesuai mana yang enggak. Mungkin kalau di lapangan sendiri yang paling beratnya di situ. Dan ini juga kondisi di lapangan itu kan gak sepenuhnya sama seperti model-model atau gambar-gambar yang udah pernah kita lihat sebelumnya gitu di perkuliahan. Iya. Nah, selama yang tadi ekskursi ya Bang, berarti ekskursi itu Abang pernah gak sih ngalamin kesulitan, atau gak boleh cerita sedikit nih suka duka selama terjun ke lapangan kemarin? Kalau ke lapangan itu yang sebenarnya paling buat susah itu selain hal-hal yang udah disebutin tadi, mungkin kalau ada faktor-faktor di luar gitu. Misalkan kita lagi di lapangan tiba-tiba hujan. Misalkan kita lagi analisa kondisi permukaannya kayak apa gitu kan, karena hujan karena apa tiba-tiba berubah semua gitu kan. Belum lagi transportasi dan lain-lain, aksesnya juga susah. Kalau kita nggak hati-hati gitu bisa ada resiko kecelakaan juga ada gitu kebetulan. Tapi kalau sampai ke kecelakaan sih dari angkatan saya dan angkatan bos saya itu belum ada gitu selama ke lapangan. Oke, nah untuk yang tadi diceritain kalau misalnya hujan, itu kalau misalnya hujan berhenti atau tetap lanjut, atau nunggu hujannya berhenti, apa tetap bablas gitu Bang? Ya sebenarnya banyak faktor yang dipertimbangin, balik lagi kata Pak Fadil, sense kita gitu. Kita ngerasa ini masih bisa diterusin apa enggak gitu. Atau kita masih butuh nggak sih datanya ini, harus kita ketahui lebih jauh nggak sih, harus nggak sih kita nerabas hujan buat lebih jauh menganalisa gitu kan, itu juga yang dipertimbangin gitu. Tapi kuncinya yang harus dipegang adalah safety ya. Apapun kondisinya gitu ya, mau terik mau hujan, kalau safety go, kalau enggak jangan Dipaksain ya Pak. Gitu. Baik. Jadi sekarang kita masuk ke mitos atau fakta nih ya Pak, Bang. Oke.
Jadi di luar aku tuh sering ngedenger kayak prodi tambang nih belajar cuma tentang batu doang. Nah itu kira-kira jawabannya mitos atau fakta? Ini yang jawab siapa? Bapak boleh, terus nanti disambung sama Bang M. Ya M dulu aja. Oke. Oke. Jadi mitos. Mitos. Karena tadi juga udah pernah disampaikan sebelumnya, kita emang udah ada target-targetnya ya per tahun itu, per semester itu apa yang harus dikuasai. Mungkin untuk di tahun kedua itu di semester 3 dan 4 mungkin memang benar. Kita lumayan banyak gitu mendalami di bidang earth science tersebut. Cuman dari kawan-kawan saya juga jujur waktu transisi dari semester 4 masuk ke semester 5 itu sempat kaget gitu kan, yang tadinya ketemu batu setiap hari tiba-tiba masuk ke engineeringnya kaget, mindset mereka oh ya udah kita tambang gini terus perdalam, baca bukunya batu terus gitu kan, tiba-tiba ketemu mekanika batuan gitu, ketemu termodinamika ya kaget semua mereka. Gak Berarti biasa kayak aja. belok gitu ya Bang, beda haluan. Iya, pindah haluan aja. Oke, kalau dari bapaknya mungkin ada penjelasan yang lain? Nah, Itu sih tadi ya, memang karena ilmu ini kan dari segi industrinya banyak diambil dari banyak keilmuan gitu ya. Geologi untuk perhitungan cadangannya, geofisika untuk sebagian untuk mencarinya, kemudian geomatika untuk surveinya, ekonomi juga ada untuk menghitung berapa perkiraan keuntungannya, resikonya, kemudian ilmu manajemen untuk manajemen orangnya, sampai keselamatan gitu. Nah makanya ya sebenarnya banyak yang bisa dipelajari gitu ya. Kalau cuma nambang aja sih ya kita nggak beda jauh sama pak haji yang punya tambang pasir gitu ya. Tinggal sedia dump truck sama backhoe, udah langsung bisa dijual gitu. Tapi kan lulusan ITERA nggak mau kayak gitu dong. Pasti pengen yang dari segi semua aspek itu baik untuk dampaknya gitu ya. Sampai peraturan juga harus dipertimbangkan gitu. Oke, Jadi ya mitos. jawabannya mitos ya Pak. Karena sebenarnya banyak yang dipelajarin, cakupannya luas gitu ya. Iya. Nah, karena tadi udah sedikit ngebahas tentang akademik, sekarang aku mau ngebahas sedikit tentang kegiatan himpunan nih Bang. Aku penasaran nih, nama himpunan di prodi pertambangan ini apa ya Bang? kita nama himpunannya itu HMTA Balakosa ITERA. HMTA. Mm-mm. Untuk sekarang ini kesibukan di HMTA itu apa aja? Kegiatan-kegiatan yang lagi dilakuin atau proyek-proyek yang lagi dilaksanakan gitu Bang? Sebenarnya kalau untuk kesibukan itu kalau dari perangkat sendiri itu ya balik lagi penyusunan kan Prokja, mereka juga lagi putar-putar schedule lah, sama estimasiin juga biayanya bisa berlangsung apa enggak, lagi inilah taruh mana yang cocok didanain mana yang enggak. Cuman selebihnya kalau dari saya sendiri itu mungkin lebih ke perbaikan lagi sistem administrasinya, sistem koordinasinya juga kita perkuat lagi. Untuk SDM juga kan karena kita masih baru lah, istilahnya himpunan baru, memang harus lebih maksimal lagi lah ditingkatkan. Oke, nah menurut abang sendiri penting gak sih Bang untuk join, untuk masuk ke himpunan? Sebenarnya ya tergantung teman-teman sendiri gitu. Saya nggak pernah bilang kayak lebih bagus kita ikut organisasi gitu atau lebih bagus kita fokus aja di tempat lain. Ya di sini teman-teman sendiri gitu yang nentuin kan, selama mau kuliah ini mau ngapain aja gitu, nanti juga ke depan karir mau ngapain aja. Kalau sekiranya memang himpunan bisa membantu gitu ya ayo sama-sama gitu dibangun himpunan. Cuman kalau memang istilahnya teman-teman punya project gitu banyak gitu, dengan teman-teman ngikut himpunan bakal terganggu gitu, ya balik lagi ke yang jalanin gitu, kira-kira sendiri aja. Oke, jadi kalau misalnya menurut kita pribadi penting join, kalau enggak nggak usah gitu ya Bang? Iya. Nah Pak, jadi ada satu pertanyaan lagi nih tentang peluang kerja lulusan dari program studi teknik pertambangan. Kira-kira prospeknya apa aja nih Pak? Kalau prospek
pasti secara umumnya ya industri tambang ya, di perusahaan gitu ya, perusahaan tambang yang kita tahu. Kalau boleh saya sebutkan ya beberapa perusahaan tambang yang ada di Sumatera, contohnya ada PT Bukit Asam, kemudian ada banyak tambang batu bara di Sumatera Selatan gitu ya selain Bukit Asam. Kemudian ada tambang emas di Sumatera Utara gitu ya. Kalau kita bicara luar Sumatera ya lebih banyak lagi ya perusahaan tambang batu bara, tambang emas, dan tambang mineral lainnya gitu ya. Yaitu yang pertama di perusahaan ya. Kemudian bisa juga di pemerintahan karena industri ini ada regulatornya, ada yang ngatur gitu ya. Nambangnya harus ada kaidahnya, good mining practice lah istilahnya. Nah itu bisa juga mahasiswa lulusan prodi teknik pertambangan berkarir di situ sebagai pengawas, sebagai inspektur, atau sebagai analis gitu ya. Itu yang kedua. Jadi kalau ini saya sebut Kementerian SDM nah itu ya. Atau di dinas-dinas daerah juga ada dinas pertambangan gitu ya di setiap daerah. Kemudian bisa juga di lembaga penelitian. Itu ya jadi peneliti, dia jadi ya contohnya di LIPI ya. Kebetulan LIPI yang ada di Tanjung Bintang ini bidang ilmunya dekat dengan pertambangan karena dia pengolahan mineral gitu ya. Nah itu bisa, yang berikutnya bisa juga dia konsultan. Jadi karena tadi saya bilang banyak aspek yang ada di industri ini, aspek konsultan juga ada. Jadi misalnya perusahaan butuh konsultasi untuk keamanan lerengnya atau kestabilan lubang bukaan bawah tanahnya. Nah itu perlu jasa konsultan. Nah bisa juga mahasiswa berkarir di situ, atau ya bisa juga berwirausaha gitu ya. Wirausaha yang mungkin bidangnya masih berkaitan, atau bisa juga wirausahanya dia buka tambang sendiri lah gitu. Ya mungkin kalau bapaknya sultan gitu kan bisa aja. Ditambah dia punya ilmu dari sini, ya kan itu kombinasi yang bagus ya gitu ya. Ketika ilmu ketemu dengan kesempatan kan bisa jadi bagus gitu ya. Bisa buat buka tambang sendiri dan membuka lapangan pekerjaan buat rekan-rekan yang lain gitu. Jadi ya kurang lebih itu kira-kira prospek lulusan dari program studi teknik pertambangan. Oke nih, dari yang tadi prospek yang udah Pak Fadil sebutin, dari Abang sendiri udah ada belum sih gambaran kalau nanti lulus, kalau nanti lulus, Abang tuh udah tahu nih mau kerja di mana, cita-citanya apa, kayak gitu. Kalau spesifiknya mungkin saya belum bisa kasih sekarang gitu. Cuman balik lagi ke tadi, saya tertariknya ke kestabilan gitu, analisis lereng, ke gimana kita merancang juga bisa. Di satu sisi saya juga sebenarnya tertarik sama di bagian pengolahan di pirometalurgi. Jadi mungkin nanti istilahnya masih di industri pertambangan ataupun di luar pun mungkin mau ngambil ke bidang situ. Oke. Nah, aku ada kayak nanya, ini dari aku sendiri ya. Kalau misalnya, aku kan udah denger banyak nih tentang prodi pertambangan dari Pak Fadil dan Bang M sendiri. Tapi aku nggak tahu kalau misalnya nanti ITERA Friends di rumah tuh masih bingung. Kayak, masih ada pertanyaan-pertanyaan yang masih mau ditanyain nih, atau masih mau ngegulik informasi-informasi lain seputar prodi tambang. Itu ada nggak sih Pak atau Bang web yang bisa dikunjungi oleh calon mahasiswa nanti? Kayak webnya, atau Instagram, atau sosial media lainnya. Oke, untuk website kita punya web di ta.itera.ac.id. Kemudian kami juga punya YouTube channel, itu ya search aja Teknik Pertambangan ITERA, nanti ada channelnya. Itu kita kebanyakan ngepost apa yang sudah kita lakukan, terutama kegiatan studium general ya, sama ada beberapa kegiatan pengabdian yang pernah kita laksanakan. Kemudian untuk sosial media lainnya kita ada Instagram di tambang.itera
Itu kalau yang milik prodi, mungkin di himpunan ada juga. Kalau istilahnya mau minta informasi gitu ya lebih lanjut seputar teknik pertambangan ITERA, mungkin dari adik-adik yang mau masuk juga bisa langsung PC aja ke HMTA ITERA, nanti akan dibina sama adminnya gitu perihal apa-apa saja sih yang teman-teman butuhin gitu kalau emang mau lanjut ke sini gitu. Oke. Terakhir nih Pak, Bapak boleh dan Bang M juga boleh ngasih pesan untuk calon mahasiswa yang masih bingung nih. Aduh, nanti kuliah prodi apa ya, di mana ya? Jadi kayak masih bingung gitu Pak untuk kedepannya nanti kayak gimana? Oke, pertama kalau bingung pegangan dulu biar nggak goyang. Nah habis itu ya tentukan lah, pastikan setiap apalagi anak-anak SMA ya masih punya banyak gejolak gitu ya. Pengen ini pengen itu, ya cari aja, gali aja minatnya ada di mana gitu. Gali minatnya ada di mana, kemudian dari minat itu kan kelihatan. Misalnya minat saya di ya kalau bilang pertama kan minat saya di kebumian nih, saya senang ke lapangan, senang healing di alam gitu ya. Senang healing di alam ya, ya mungkin pilihannya ya prodi-prodi yang hubungannya ke bidang kebumian atau alam gitu ya. Ya bisa entah itu lingkungan, pertambangan, geofisika, geologi, dan prodi yang serumpun lainnya. Nah ketika minatnya sudah ditentukan gitu ya, berdasarkan ya harus berdasarkan yang membuat kalian bahagia gitu ya. Jangan yang ya kalau saran saya ya mungkin saran orang tua itu tetap harus didengarkan, tapi kalian juga harus ada sebagian dari minat kalian yang kalian sampaikan gitu ya, supaya tidak ada kata salah jurusan gitu ya. Balik lagi ketika sudah minatnya sudah ditentukan, yang mana yang bikin kalian bahagia gitu ya, ya cari prodinya, kemudian ya persiapkan gimana cara masuk itu kan ada beberapa jalur masuk ya. Ya saya juga nggak hafal gitu ya. Ada beberapa jalur masuk, ya persiapkan yang dibutuhkan apa gitu. Yang pasti kan ya harus belajar gitu ya. Ya intinya terakhir ya harus persiapkan dengan ya belajar gitu ya. Belajar yang rajin, yang benar gitu ya, yang serius, dan jangan lupa yang terakhir berdoa. Gitu. Berdoa. Karena Benar. kalau usaha tanpa doa ya Useless gitu ya Pak. betul. Kalau Gitu dari Bang M sendiri apa nih? Ini berarti untuk anak-anak yang mau masuk kuliah ya dari Iya. SMA ya. Ya kalau dari abang sih paling tolonglah maksimalin gitu waktu kalian masih panjang, karena dulu juga saya tuh bukan orang yang istilahnya memang ambis, memang gini mau masuk kuliah segala macem, enggak, istilahnya hoki aja gitu kan. Cuman makanya karena saya orang yang kayak gitu, saya himbauannya buat adik-adik tuh nanti di masa depan kan pasti menyesal gitu. Jadi tolonglah waktu kalian masih banyak, emang kalau ada yang mau diperjuangkan digas aja gitu. Nanti juga di dunia perkuliahan kalau teman-teman udah masuk bakalan ngerasain gitu dengan beban yang ada di sekarang itu, waduh padahal dulu tuh waktu saya banyak gitu, kenapa saya main-main aja gitu kan, padahal kalau saya semaksimal mungkin gitu berusaha pasti dapet lah gitu yang teman-teman mau. Oke, berarti buat ITERA Friends yang lagi nonton podcast ini, pertama-tama tuh kenalin dulu diri kita sendiri nih, potensi kita di mana, minat bakat kita di mana, apa sih yang kita suka, baru cari program studi yang bersangkutan dengan minat bakat kita. Kalau misalnya udah kita pilih, kita perjuangin ya Bang sampai dapat. Kayak gitu. Oke, mungkin sudah cukup pembahasan kita pada podcast kali ini. Untuk Pak Fadil dan Bang M, terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya dan sudah berbagi informasi kepada kita semua. Saya Fani pamit undur diri dari hadapan teman-teman semua. Jangan lupa saksikan podcast-podcast Lentera selanjutnya dan sampai jumpa. Bye-bye.